warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Wulandari dengan NIM 231011622006 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Angkatan 2023. Di sini saya akan membacakan sebuah cerita pendek anak-anak yang berjudul Persahabatan dalam Hutan Warnani, karya oleh Cynthia Wulandari. Dalam sebuah hutan hiduplah berbagai macam hewan-hewan yang saling bersahabat satu sama lain. Hutan tersebut bernama Hutan Warnani atau Hutan Warna-Warni. Pohon-pohonnya menjulang tinggi dengan dedaunan yang selalu terlihat hijau segar. Burung-burung berkicau setiap pagi, sementara kupu-kupu berterbangan di antara bunga-bunga yang bermekaran. Hutan Warnani begitu damai dan indah, seolah-olah menjadi tempat paling bahagia di dunia. Pada suatu pagi, seekor kelinci putih bernama Sasa sedang meloncat-loncat mencari wortel di tanah lapang dekat sungai. Ia bersenandung kecil sambil membawa keranjang anyaman dari daun kelapa. Namun, hari itu berbeda. Ia mendengar suara tangisan pelan dari balik semak-semak. "Siapa itu?" tanya Sasa sambil mendekat dengan hati-hati. Dari balik semak, muncullah seekor anak burung berwarna hijau yang sedang kebingungan. "Aku terjatuh dari sarang," ucapnya pelan. "Aku tak bisa terbang kembali ke sarang." Sasa merasa iba. "Jangan khawatir, aku akan membantumu. Siapa namamu?" "Aku Dodo," jawab burung kecil itu. Tanpa ragu, Sasa membantu Dodo untuk naik ke punggungnya. Mereka berkeliling hutan Warnani untuk mencari sarang Dodo yang terletak di pohon tinggi. Namun, hutan Warnani ini sangat luas sekali. Mereka tidak tahu di pohon mana sarang itu berada. Dalam perjalanan, mereka bertemu dengan Lili, si rusa, hewan paling cepat di hutan. "Hai Sasa, siapa teman barumu itu?" Sasa lalu menjelaskan bahwa Dodo telah kehilangan sarangnya dan Lili berkata, "Aku tahu semua pohon besar di hutan Warnani. Mungkin aku bisa membantu kalian." Mereka pun berjalan bersama, menelusuri hutan Warnani dari barat ke timur. Namun, belum juga menemukan sarang Dodo. Saat matahari mulai condong ke barat, mereka berhenti sejenak di bawah pohon rindang untuk beristirahat. "Jangan sedih, Dodo," kata Sasa dengan lembut. "Kami akan terus mencari sarangmu sampai ketemu." Lili mengangguk. "Betul, di hutan Warnani tidak ada yang dibiarkan sendirian." Mendengar itu, Dodo tersenyum kecil. Ia mulai merasa lebih tenang. Tak lama kemudian, terdengar suara dari atas pohon. "Cuik, cuik." Seekor burung induk berwarna hijau terbang turun. Ia terlihat panik. "Dodo, ibumu di sini," seru Sasa gembira. Burung induk itu memeluk Dodo dengan sayapnya. "Terima kasih, kalian sudah menolong anakku," ucapnya tulus kepada Sasa dan Lili. Lili dan Sasa merasa bahagia bisa membantu. Namun, tiba-tiba langit menjadi gelap. Awan hitam menutupi sinar matahari, dan hujan turun dengan deras. "Mari berteduh," seru Lili. Mereka bertiga berlari menuju sebuah goa kecil di dekat sungai. Sedangkan ibu burung kembali terbang ke sarang. Di dalam goa, mereka menunggu hujan reda. Air mulai menggenang di depan goa, dan petir menyambar dari kejauhan. Sasa mulai merasa takut. Dodo berusaha menenangkan. "Jangan takut, Sasa. Hujan pasti akan berhenti." Lili mengangguk dan berkata, "Setiap badai pasti berakhir.
seperti masalah yang selalu punya jalan keluar. Kata-kata itu membuat Sasa tersenyum. Setelah beberapa waktu, hujan benar-benar berhenti. Langit menjadi cerah dan matahari menampakkan wajahnya kembali. Di langit, terbentang pelangi yang indah melengkung di hutan. "Lihat," seru Dodo. "Hutan ini memang sangat indah jika dilihat dari sudut mana saja." Mereka pun keluar dari goa dan menatap langit dengan kagum. Lili menendang sedikit air hujan yang masih menggenang. "Kita sudah melewati hari yang panjang ini," katanya. Dodo memandang dua sahabat barunya itu. "Kalian baik sekali. Aku ingin membalas budi kepada kalian." Sasa lalu tertawa kecil. "Tidak perlu, Dodo. Persahabatan kita butuh alasan. Persahabatan kita tidak butuh alasan. Cukup dijaga selamanya." Namun, Dodo tetap ingin berterima kasih. Ia membawa Sasa dan Lili ke sarangnya. Di sana, induk burung memberikan hadiah berupa bulu hijau berkilau yang katanya bisa membawa keberuntungan bagi siapa saja yang menyimpannya. "Terimalah sebagai tanda persahabatan," kata burung induk itu. Sasa menerima dengan senang hati. "Terima kasih, Bu Burung. Aku akan menyimpannya baik-baik." Sejak hari itu, mereka bertiga sering bermain bersama. Dodo belajar terbang di atas kepala Lili, sedangkan Sasa mengajarkan cara menanam sayuran di tanah lapang. Mereka berbagi cerita, tawa, dan makanan setiap sore. Hutan Warnani kembali ramai dengan suara kicauan dan tawa. Semua hewan belajar bahwa kebaikan sekecil apapun bisa membuat dunia lebih indah. Setiap kali hujan turun dan pelangi muncul, Sasa selalu memandang bulu hijau yang disimpannya. Ia akan tersenyum dan teringat hari ketika ia belajar arti sesungguhnya dari persahabatan dan tolong-menolong. Selesai. Cukup pembacaan cerpen dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.